Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap KPK mengikuti jejak sang kakak Rahmat Yasin. Rahmat Yasin juga ditangkap dalam OTT KPK 2014 silam akibat kasus suap tukar-menukar lahan dengan PT Bukit Jonggol Asri. Selain itu, Rahmat juga terbukti bersalah dalam perkara gratifikasi untuk kepentingan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada tahun 2013 dan pemilu 2014. Sebelum terjun ke politik, Ade Yasin berprofesi sebagai advokat. Ali mengawal karir politiknya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan mengikuti jejak sang kakak Rahmat Yasin. 2018, Ade Yasin menggandeng Iwan Setiawan di pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor. Ade dan Iwan yang mendapat nomor urut 2 itu berhasil menjadi pemenang dan menggantikan bupati sebelumnya Nur Hayanti. Namun, baru 3,5 tahun menjabat, wanita yang memiliki nama lengkap Ade Munawaroh Yasin ini menyusul kakaknya yang ditangkap KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kepala daerah yang terjerat OTT KPK kembali bertambah dan terbaru adalah Ade Yasin, Bupati Bogor yang sampai malam ini masih diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Dan kasus korupsi beruntun dari satu kepala daerah ke kepala daerah lainnya pastinya memperburuk citra pemerintahan. Apakah ini benar hanya faktor integritas persoalannya ataukah ada hal lain yang membuat korupsi terus terjadi tanpa bisa dihentikan? Dan publik pun kembali dihadapkan pada fakta lagi kepala daerah yang terjerat OTT KPK. Terkait OTT Bupati Bogor Ade Yasin, Ketua KPK Firly Bahuri berterima kasih kepada masyarakat dan seluruh pihak yang telah membantu kerja pemberantasan korupsi. Dalam operasi senyap, tim KPK mengamankan Bupati Bogor Ade Yasin, anggota BPK Jawa Barat, serta pihak rekanan. Ketua KPK Firly Bahuri hingga Rabu sore belum dapat menginformasikan lebih rinci ihwal kegiatan tangkap tangan tersebut. Kendati demikian, Firly berterima kasih kepada masyarakat yang membantu kerja KPK. Dan saat ini, tegas Firly, KPK masih terus bekerja. Sementara itu, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Arwani Tomafi menyatakan DPP P3 masih menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait dengan penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin atas dugaan suap. Menurut Arwani Tomafi, DPP P3 prinsipnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Dan seperti diketahui, Ade Yasin adalah Ketua DPW P3 Provinsi Jawa Barat. Ade Yasin merupakan kader P3 sejak ia mulai membangun karir politiknya. Ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2009-2014 pada pemilihan legislatif di tahun 2009. Dan KPK memiliki waktu 24 jam untuk mengumumkan status hukum Ade Yasin dan 11 orang lainnya. Dan melalui sambungan telepon kita sudah tersambung dengan juru bicara KPK, Ali Fikri. Selamat malam, Mas Ali Fikri. Selamat malam, Mas Aryo. Ya, Mas Ali, apakah sudah ada kejelasan kapan Konpres KPK untuk mengumumkan seperti apa status hukum terhadap Ade Yasin dan 11 orang lainnya yang terjerat dalam OTT pagi tadi? Baik, Mas Aryo. Jadi sampai saat ini ya tim penyidik KPK masih terus meminta keterangan ya kepada pihak-pihak yang diamankan, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sampai sejauh ini. Ada 12 orang ya yang sedang dilakukan permintaan keterangan, klarifikasi, dan konfirmasi di Gedung Merah Putih KPK yang terdiri dari Bupati Bogor, beberapa orang pejabat dan ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, serta beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat ya. Tentu mekanismenya setelah kemudian dilakukan permintaan keterangan, maka akan dilakukan analisa oleh tim dan dilakukan gelar perkara ya atau ekspos di internal KPK, baik itu di tingkat kedeputian maupun nanti di tingkat pimpinan beserta seluruh struktural di penindakan dan tim jaksa, tim penyidik dan juga penyelidik gitu. Nah, dari proses ekspos atau gelar perkara di internal KPK inilah kemudian apakah nanti dapat disimpulkan dari kegiatan tangkap tangan ini ada benar peristiwa pidana korupsi dan ditemukan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum begitu ya. Nah, tentu proses selanjutnya adalah
melanjutkan administrasi penyelidikan dan penyidikan, ya. Jadi penyelidikan dan penyidikan setelahnya baru kami sampaikan kepada masyarakat, ya, hasil dari seluruh tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dari kemarin malam sampai tadi pagi. Baik. Sejauh ini kami menjadwalkan untuk konferensi pers penyampaian hasil dari seluruh kegiatan ini di tengah malam nanti, ya, sekitar jam 11 atau jam 12. Tetapi mengenai waktu pastinya tentu kami nanti dalam waktu dekat setelah gelar perkara akan kami sampaikan, ya, waktu pasti konferensi pers dimaksud. Baik, Mas Ali, karena ada anggota BPK yang juga turut ditangkap dalam OTT pagi tadi di Bogor, apakah nanti dalam konferensi juga akan mengundang pihak dari BPK? Iya, sejauh ini sudah ada koordinasi, ya, dari pihak BPK dengan KPK, dan memang informasinya dari pihak BPK juga akan turut hadir di dalam konferensi pers nanti yang akan digelar pada malam hari ini, gitu, ya. Tentu nanti kami akan update perkembangannya mengenai rencana pelaksanaan dari konferensi dimaksud. Dan sampai sejauh ini dugaan sementara masih soal suap menyuap dalam urusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor. Seperti itu, Mas Ali? Betul, Mas Aryo. Jadi informasi dari teman-teman yang melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada 12 orang ini terkait dengan suap pengurusan laporan keuangan, ya, pemerintahan Kabupaten Bogor, begitu. Ini terus kami dalami, Mas Aryo, terus kami klarifikasi kepada pihak-pihak dimaksud. Sampai sore tadi ada sekitar 12 orang. Ya, bisa jadi nanti informasi yang terbaru juga bertambah orang yang dimintai keterangan, ya. Tetapi nanti tentu kami akan update kembali pihak-pihak yang diamankan dimaksud. Dan pasti kami akan uraikan juga nanti di dalam penyampaian kami di konferensi malam ini nanti, begitu. Kalau jumlah uang yang menjadi barang bukti, apakah sudah terhitung jumlahnya berapa, Mas Ali? Iya, memang benar ada bukti berupa uang dalam pecahan rupiah, ya, Mas Aryo, yang ditemukan di dalam kegiatan tangkap tangan. Tetapi teman-teman tim KPK tadi masih terus menghitung dan mengkonfirmasi, ya, kepada pihak-pihak yang diamankan, sehingga sampai ini setidaknya kami belum bisa menyampaikan jumlah pasti berapa uang yang ditemukan sebagai bukti di dalam kegiatan tangkap tangan. Sekali lagi nanti di dalam penyampaian pengumuman KPK, kami pastikan juga akan diuraikan kronologis dan konstruksi perkara serta apa yang ditemukan di dalam proses kegiatan rangkaian tangkap tangan dimaksud, Mas Aryo. Baik, Mas Ali, terima kasih waktunya untuk memberikan update kepada kami. Kita tunggu bersama seperti apa konfres dan juga status hukum kepada Ade Yasin dan 11 orang lainnya malam atau dini hari nanti. Terima kasih Mas Ali Fikri dari KPK sebagai juru bicara KPK. Mas Ali Fikri telah menyampaikan seperti apa update pemeriksaan dari Ade Yasin dan 11 orang lainnya. Selamat malam, Mas Ali. Selamat malam, Mas Aryo. Terima kasih. Dan pemirsa, sebelum Ade Yasin, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan OTT atau operasi tangkap tangan kepada kepala daerah sebanyak 3 kali di tahun ini. Kamis 6 Januari 2022, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan kasus suap. Rahmat Effendi diduga menerima uang dari proses ganti rugi tanah untuk sejumlah proyek yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Selanjutnya, Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud yang ditangkap KPK bersama 10 orang lainnya pada 12 Januari 2022. Ia ditangkap atas dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara 2001-2022. Kemudian di tanggal 18 Januari 2022, Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin dicokok KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Dalam OTT itu KPK mengamankan uang Rp786 juta sebagai barang bukti. Bupati Bogor Ade Yasin menjadi kepala daerah kedua di Jawa Barat yang diciduk KPK pada tahun 2022 ini. Di Jawa Barat sendiri dalam kurun waktu 14 tahun terakhir ada 16 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Mengapa korupsi kepala daerah ini terus berulang? Bahkan di Bogor Ade Yasin harus menyusul kisah sang kakak Rahmat Yasin
yang 2 kali terjerat korupsi saat menjabat sebagai Bupati Bogor. Kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Saidiman Marto, Kasubdir Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri. Selamat malam Pak Saidiman. Selamat malam Mas Aryo Ardi. Baik, kita bergabung juga bersama Pak Muhadam Labolo, pakar ilmu politik dan pemerintahan dari IPDN. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Aryo. Dan malam ada semuanya. Mas Kurnia Ramadana dari peneliti ICW. Selamat malam Mas Kurnia Ramadhani. Selamat malam Mas Aryo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Saidiman dulu. Pak Saidiman, bertambah lagi kepala daerah yang terjerat OTT KPK dari sisi Kemendagri. Melihatnya apa faktor yang menjadi penyebab terbanyak ataupun khususnya dalam kasus Ade Yasin ini Pak Saidiman? Baik, Mas Aryo, selamat malam untuk semua. Kami ingin menyapa dulu ada dari Pak Muhadam Labolo, Pak Kurnia Ramadana, dan seluruh pemirsa bahwa di catatan kami memang dalam kurun waktu 2020, kurun 2 tahun terakhir itu terdapat 23 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Ada 1 orang gubernur, bupati 18 orang, wakil bupati 1 orang, wali kota 3 orang, total 23 orang untuk di kurun 2 tahun terakhir. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa kasus korupsi kepala daerah ini selain berdampak pada individu yang bersangkutan juga berdampak pada sistem pemerintahan termasuk masalah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tapi perlu juga kami tegaskan bahwa ini tidak mewakili tentu saja keseluruhan kepala daerah karena jauh lebih banyak kepala daerah yang bekerja dengan baik dibandingkan dengan yang mungkin terkait kasus korupsi ini. Nah, terkait sendiri masalah penyebab masalah korupsi ini mungkin ini multifaktor. Ada masalah integritas yang bersangkutan yang terkait kasus korupsi, ada juga mungkin sistem pemerintahan yang memang saat ini Kemendagri gencar untuk mendorong sistem digital terkait misalnya e-government, smart city dan lain-lain yang berbasis digital yang menimbulkan tidak ada tatap muka ataupun memungkinkan untuk terjadinya celah-celah kasus korupsi. Nah, hal ini juga khusus kepala daerah mungkin kami juga perlu menekankan ada strong point untuk partai-partai politik dalam menerjunkan kader-kadernya pada saat akan masuk ke pemerintahan itu pengetahuan terkait pemerintahan. Kita ketahui sendiri bahwa di beberapa partai, banyak partai itu sudah memberikan pendidikan politik. Pemerintah juga sejak tahun 2018 terkait misalnya untuk mendorong pendanaan partai politik itu juga sudah meningkatkan dana partai itu dari 108 menjadi 1.000 per. Baik, Pak Saidiman, mohon maaf saya potong. Kalau dari sisi Kemendagri sendiri melihat sosok dari Ade Yasin ini seperti apa? Tentunya kan Kemendagri juga sudah mulai bisa memetakan kinerja dan juga integritas dari masing-masing kepala daerah. Khusus untuk Ade Yasin, seperti apa amatan dari Kemendagri sejauh ini? Saya kira dalam hal sampai sejauh ini sebelum terkait kasus yang tadi yang terkait ditahan KPK ini, kami sendiri juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak lembaga terkait ya, ini KPK. Baru setelah itu kita akan bergerak lebih lanjut dalam menentukan administrasi karena pemerintahan tidak mungkin berjalan, tidak akan terjadi kekosongan dan itu sudah diatur regulasi di undang-undang tentang pemerintahan daerah yang kemudian wakil kepala daerah menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Baik, saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, ini lagi-lagi Bogor. Sebelumnya ada Pak Rahmat Yasin 2 kali bahkan ketangkap oleh KPK, terjerat oleh KPK. Dan sekarang Ade Yasin. Dari amatan ICW, apa sebenarnya membuat Bogor ini menjadi rawan untuk terjadinya gratifikasi maupun suap menyuap, Mas Kurnia? Ya, yang pertama memang harus disampaikan data dari KPK sudah 170 kepala daerah terjaring praktik korupsi.
Tentu kalau melihat kuantitas ini, karena tadi kan pihak Dagri hanya memotret 2 tahun belakangan. Kalau ditarik lagi lebih jauh, maka masyarakat akan tiba pada kesimpulan bahwa Indonesia saat ini sedang berada pada kondisi yang disebut dengan kleptokrasi, di mana seseorang menduduki jabatan publik bukan untuk orientasi memerintah dengan baik, mensejahterakan masyarakat, tapi untuk meraup keuntungan yang luar biasa besar. Kalau kita pindah pada kasus yang menimpa Kabupaten Bogor, maka ada beberapa hal yang harus diurai lebih lanjut. Yang pertama misalnya tadi saya cek beberapa pemberitaan disebutkan ada upaya penyuapan untuk mengatur laporan keuangan. Di situ ada 2 potensi tindak pidananya. Yang pertama sudah pasti misalnya menyuap auditor BPK, yang kedua pertanyaan lebih lanjutnya adalah ada apa dalam laporan keuangan tersebut? Maka itu bisa dibuka oleh KPK untuk menelisik lebih lanjut bagaimana sebenarnya konstruksi tindak pidana korupsi tersebut. Lagi-lagi kalau kita bicara soal korupsi kepala daerah, maka kita harus berbicara tentang korupsi politik. Ada problem pendanaan yang luar biasa besar, dan ketika mereka menjabat, mereka harus rela membagi atau membuat konsensus-konsensus tertentu kepada pihak-pihak lain yang telah menyokong mereka dalam proses kontestasi elektoral. Itu kan pola yang sebenarnya sudah lama terdeteksi oleh masyarakat dan juga sejumlah akademisi. Maka dari itu, kami tidak kaget lagi karena ada juga di sini irisan dinasti politiknya, karena sebelumnya saudara dari dugaan tersangka tersebut juga menduduki posisi yang sama. Baik, Demikian. khusus untuk sosok Ade Yasin, apakah ICW punya catatan khusus? Karena sebelumnya Ade Yasin justru adalah salah seorang kepala daerah yang justru selama ini menggelorakan kampanye untuk memberantas praktek korupsi. Bahkan beberapa waktu sebelum ditangkap juga mengeluarkan surat edaran di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, Mas Kurnia. Iya, saya rasa itu merupakan hal yang lumrah. Hampir 170 kepala daerah yang sudah diusut oleh KPK pasti mereka menggelorakan, membicarakan soal anti korupsi. Tapi ternyata toh mereka juga terjaring praktik korupsi. Maka dari itu kadangkala statement atau mungkin surat edaran itu belum bisa dimaknai sebagai mereka adalah sosok anti korupsi. Tapi harus dilihat tindakannya lebih lanjut. Apakah sederhananya misalnya apakah yang bersangkutan itu patuh dalam melaporkan harta kekayaan kepada KPK atau tidak? Atau ada peningkatan yang signifikan setiap tahunnya kalau kita bandingkan dengan gaji seorang kepala daerah. Maka dari itu kalau dari aspek Badan Pemeriksa Keuangannya, baru-baru ini sebenarnya di Jawa Barat, tepatnya di Bekasi juga terjaring operasi tangkap tangan, namun bukan oleh KPK tapi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Maka dari itu pertanyaan refleksinya adalah apakah ada sistem pencegahan yang dibangun dari BPK itu sendiri untuk memitigasi tidak terjadinya praktik suap menyuap atau gratifikasi atau pemberian lainnya. Demikian. Baik, saya ke Pak Muhammad Labolo. Pak Muhammad Labolo, kalau Anda melihat ini Bogor lagi-lagi KPK sudah 3 kali menangkap 3 kepala daerah di Bogor, 2 Pak Rahmat Yasin dan sekarang Ibu Ade Yasin yang kita masih tunggu status hukumnya dini hari nanti. Dari kacamata ilmu politik dan pemerintahan dari institusi IPDN, apa yang salah dengan sistem pemerintahan selama ini, Pak Labolo? Ya, terima kasih Mas Aryo. Saya melihat bahwa dengan kasus terus meningkat dalam kasus korupsi ini, saya pikir pendekatan struktural tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan korupsi itu. Kita mesti membangun satu pendekatan kultural ya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama gitu saya kira. Kita harus menyiapkan satu kurikulum yang bisa membentuk sosok kepemimpinan yang punya integritas tadi. Karena saya melihat sistem sebagai bagian dari pendekatan struktural itu tidak cukup rupanya. Ya, semakin banyak yang ditangkap, kalau kita lihat hari-hari ini, ya bukan mengurangi angka korupsi. Kalau kita lihat dari laporan dari teman-teman ICW maupun teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, itu kan semakin meningkat. Jadi tidak ada efek jerah di dalam pendekatan struktural itu. Kita mesti ubah dengan pendekatan yang berbeda. Harus ada pendekatan kultural lagi, gitu ya. Saya ingatkan bahwa dalam kasus di Cina itu pendekatannya struktural dengan KPK yang sangat super body itu. Tetapi angka korupsi sampai dengan 2019 itu justru meningkat itu ya.
Tetapi Korea Selatan dengan Jepang itu di bawah 50 negara dari 180 negara yang angka korupsinya menurun. Kenapa? Karena pendekatan dia juga melakukan pendekatan kultural. Jadi kurikula dari kecil ya sampai dia menjadi sosok pemimpin itu dibentuk benar-benar dieksploitasi rasa malu yang sebesar-besarnya sehingga keinginan untuk nafsu untuk korupsi itu benar-benar menurun. Tidak cukup dengan sistem, tidak cukup dengan pendekatan struktural. Kalau Anda lihat hari ini semakin banyak ditangkap oleh polisi, semakin banyak dicokok oleh KPK, semakin banyak ditangkap oleh kejaksaan, tidak mengurangi angka korupsi tadi, seperti kata teman-teman dari ICW. Jadi saya kira harus ada satu pendekatan kultural, satu gerakan yang kuat, dan persoalan korupsi jangan kita limpahkan sebenarnya pada KPK, pada teman-teman ICW, pada pemerintah. Dia harus menjadi satu kesadaran total, kesadaran nasional itu ya. Seluruh lapisan masyarakat terlibat dan merasa bertanggung jawab untuk menuntaskan problem besar ini. Saya kira itu yang saya lihat itu, Pak. Baik, kita nanti akan break dulu Pak Labolo dan juga Mas Kurnia dan juga Pak Saidiman. Kita akan melihat nanti usai pariwara sebenarnya berapa sih jumlah dibutuhkan untuk menjadi seorang kepala daerah dan juga berapa sebenarnya pendapatan selama satu periode itu dan betulkah pendapatan yang jomplang dengan pengeluaran menjadi penyebab terjadinya korupsi selama ini? Kita akan kembali sesaat lagi.